Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dengan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan yang dipenuhi berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat bertema betapa pentingnya sahur di bulan suci Ramadan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, dan bukan pula hanya menahan hawa nafsu semata, akan tetapi kita juga harus menjaga dan memberikan hak-hak kepada diri kita sendiri. Di antara amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rangkaian penunaian ibadah siam, khususnya di bulan suci Ramadan ini, salah satunya adalah ibadah sahur. Sahur terambil dari 3 huruf kata, yaitu sin, ha, dan ro. Pada mulanya, akar kata ini menunjuk pada waktu singkat menjelang datangnya fajar. Bisa disebut juga dengan sahar. Sahar jamaknya disebut juga dengan asharun. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan sifat mulia, yaitu memuliakan segolongan orang yang mengkhususkan amalan istighfar, yaitu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dicontohkan di dalam Al-Quran pada surah ke-51, yaitu surat Az-Zariyat, pada ayat ke-18 yang berbunyi wabil ashari hum yastaghfirun. Pada ayat ini ada segolongan orang takwa yang memiliki amalan spesial setelah ia melakukan ibadah tahajud sebelum tiba waktu fajar di waktu sahar. Mereka menyibukkan diri dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengelompokkan orang-orang yang gemar beristighfar di waktu singkat menjelang fajar pada kelompok yang spesial, bahkan disandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan sabar dalam menghadapi musibah, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran di surah ketiga, yaitu surah Ali Imran pada ayat ke-17 yang berbunyi as-sabirina was-shadiqin wal qanitina wal mufiqin wal mustaghfirina bil ashar. Pada ayat ke-17 ini kita mendapati keterangan bahwasanya ada golongan orang-orang yang imannya cukup kuat. Mereka itulah orang-orang yang mampu bersabar dalam setiap ujian kehidupan. Orang-orang yang mampu membenarkan dan mengamalkan setiap apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, serta orang-orang yang giat beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahar adalah waktu menjelang fajar. Aktivitas ini dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur. Karena itu, jika aktivitas ini disandingkan dengan makan sebelum menunaikan ibadah puasa, menjadi bagian sunnah yang diisyaratkan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala sakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah, yang artinya kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk menunaikan ibadah salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak sahur terlalu awal. Akan tetapi beliau melakukan sahur mendekati waktu subuh, dan mengakhiri sahur sebelum waktu imsak adalah sunnah. 4 hikmah melakukan sahur di awal waktu dan mengakhiri sahur sebelum waktu imsak, yaitu yang pertama, energi kita akan bertahan lebih lama. Yang kedua, lebih sesuai dengan amalan sunnah. Yang ketiga, menghidupkan akhir malam. Yang keempat, menghindari sikap berlebihan. Hadirin, sahur bukanlah kewajiban, akan tetapi sebuah amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan agar menguatkan kita untuk melakukan siam di bulan Ramadan. Musuh terbesar puasa bukanlah rasa lapar, melainkan rasa malas untuk mencari berkah di bulan suci Ramadan. Hadirin, jangan biarkan setan menidurkan kita di waktu sahur yang di dalamnya penuh dengan rahmat. Semoga Allah menguatkan raga dan iman kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.